Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, nomor induk mahasiswa 1908107024. Saya dari jurusan PGMI kelas 4A dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran tarikh DMI. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan materi dan sumber belajar tarikh DMI, fungsi sumber belajar tarikh DMI. Adapun beberapa fungsi dari sumber pembelajaran tarikh DMI diantaranya yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajar yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi, dan bahan secara lebih konkret. 5. Memungkinkan belajar secara seketika dengan cara mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, lalu memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi sekaligus menggambarkan tentang arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pembelajaran siswa. Klasifikasi sumber belajar tarikh DMI. Sumber belajar diklasifikasikan berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media. Menurut Alin, terdapat 9 kelompok media yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajar terprogram, demokrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Di samping mengklasifikasikan, Alin juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Dan berikut ini merupakan pemanfaatan sumber belajar tarikh DMI. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam. Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan, seperti survei, karya wisata, kemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Bahkan, belakangan ini berkembang kegiatan pembelajaran dengan apa yang disebut outbound, yang pada dasarnya merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan alam terbuka. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas, agar
Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjutnya. 2. Lingkungan fisik atau alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sifatnya relatif menetap. Oleh karena itu, jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Anak dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya. Dengan mempelajari lingkungan alam ini, diharapkan anak-anak lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih dari itu, diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam, dan mungkin juga anak bisa turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam. Nah, pembahasan yang terakhir adalah sumber pengembangan materi ajar Tarikh DMI. Sumber pengembangan materi ajar adalah bahan ajar, yaitu rujukan tempat bahan ajar yang dapat diperoleh. Untuk mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif. Berbagai sumber materi pembelajaran tarikh dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran tarikh DMI. Sumber-sumber yang dimaksud diantaranya yaitu 1. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit atau buku kurikulum. 2. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian. 3. Buku modul sejarah kebudayaan Islam untuk PGMI. 4. Jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. 5. Sejarawan kebudayaan Islam, situs-situs internet. 6. Terbitan berskala seperti harian, mingguan, dan bulanan. 7. Multimedia seperti TV, video, VCD, kaset audio, dan sebagainya. 8. Lingkungan sebagai alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. 9. Narasumber atau masyarakat. Untuk jadi guru SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, seseorang tidak perlu menjadi seorang sejarawan terlebih dahulu, karena hal itu bukanlah syarat atau kualifikasi menjadi sejarawan yang baik. Salah satu syaratnya yaitu mampu melakukan pengembangan silabus, dan salah satunya komponennya adalah pengembangan materi ajar. Sekian pembelajaran materi mengenai pengembangan materi dan sumber belajar tarikh DMI. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.